Halo Sobat Gema Team, selamat datang di Belajar Bareng PGSP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan dari Universitas Brawijaya. Saya adalah salah satu peserta magang di Parangtritis Geomaritim Science Park. Oke, pada episode Belajar Bareng PGSP kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk mengolah citra Sentinel-2A menggunakan software Snap untuk mengetahui sebaran total suspended solid atau TSS. Sebagai pengenalan, TSS sendiri merupakan material tersuspensi yang terakumulasi dan melayang di badan perairan yang terdiri atas hasil erosi batuan dan tanah atau sisa zat organik dari hewan atau tumbuhan. Oke, jadi apa sih manfaat dari mengetahui sebaran TSS di perairan? Dalam pengelolaan sumber daya perairan, sebaran TSS diperlukan untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam kolom perairan yang nantinya kita bisa mengetahui tingkat produktivitas perairan dari suatu area perairan yang akan kita analisis lebih lanjut. Oke, sebelum itu kita perlu menyiapkan beberapa data dan juga software untuk mengolah data citra Sentinel. Yang pertama yaitu data citra Sentinel-2 level 2A yang bisa kalian unduh melalui situs ESA Copernicus dan juga software Snap versi 9.0 melalui alamat yang telah tersedia di layar. Pemilihan citra Sentinel-2 level 2A ini dipilih karena dengan menggunakan citra level 2A ini kita tidak perlu melakukan tahapan koreksi radiometrik dan juga koreksi atmosferik, sehingga kita bisa langsung ke tahap pengolahan pemisahan daratan di perairan dan juga input algoritma TSS. Oke, di sini ada beberapa algoritma yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan citra Sentinel-2A menggunakan software Snap untuk mengetahui sebaran TSS. Yang pertama yaitu algoritma Normalized Difference Pattern Index atau NDVI, yang dimana algoritma ini bertujuan untuk memisahkan antara daratan dan juga perairan. Hasil dari input algoritma ini akan menghasilkan nilai minus 1 hingga 1, yang dimana nilai yang kurang dari 0 merupakan area daratan dan juga nilai yang lebih dari 0 merupakan area perairan. Selanjutnya yang kedua yaitu kita menggunakan algoritma untuk mengkalkulasi sebaran konsentrasi TSS. Algoritma ini ada algoritma kuantitatif dan juga algoritma kualitatif. Untuk algoritma kualitatif sendiri ini dapat kita ketahui hanya dengan melihat pewarnaan dari sebaran TSS pada olahan hasil citra, yaitu menggunakan algoritma Normalized Suspended Material Index atau NSIMI yang dikembangkan oleh Fusel pada tahun 2011. Hasil input NSMI ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu pixel antara nilai minus 1 hingga nilai 1, di mana nilai yang mendekati nilai minus 1 yaitu perairan yang lebih jernih, dan untuk nilai yang mendekati nilai 1 yaitu perairan yang memiliki tingkat akses yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada algoritma kuantitatif, yaitu ada dua algoritma di sini yang kita gunakan, yaitu pertama algoritma Lailly pada tahun 2015 dan juga algoritma Liu pada tahun 2017. Algoritmanya sendiri dapat dilihat melalui layar. Algoritma kuantitatif ini akan menghasilkan nilai konsentrasi sebaran TSS dari hasil olah citra. Oke, pada episode Belajar Bareng PGSP kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk mengolah citra Sentinel-2A menggunakan software Snap untuk mengetahui sebaran total suspended solid atau TSS. Sebagai pengenalan, TSS sendiri merupakan material tersuspensi yang terakumulasi dan melayang di badan perairan yang terdiri atas hasil erosi batuan dan tanah atau sisa zat organik dari hewan atau tumbuhan. Oke, jadi apa sih manfaat dari mengetahui sebaran TSS di perairan? Dalam pengelolaan sumber daya perairan,
sebaran TSS diperlukan untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam kolom perairan, yang nantinya kita bisa mengetahui tingkat produktivitas perairan dari suatu area perairan yang akan kita analisis lebih lanjut. Oke, sebelum itu kita perlu menyiapkan beberapa data dan juga software untuk mengolah data citra Sentinel. Yang pertama yaitu data citra Sentinel-2 level 2A yang bisa kalian unduh melalui situs ESA Copernicus, dan juga software Snap versi 9.0 melalui alamat yang telah tersedia di layar. Pemilihan citra Sentinel-2 level 2 ini dipilih karena dengan menggunakan citra level 2 ini kita tidak perlu melakukan tahapan koreksi radiometrik dan juga koreksi atmosferik, sehingga kita bisa langsung ke tahap pengolahan pemisahan daratan di perairan dan juga input algoritma TSS. Oke, di sini ada beberapa algoritma yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan citra Sentinel-2A menggunakan software Snap untuk mengetahui sebaran TSS. Yang pertama yaitu algoritma Normalized Difference Water Index atau NDVI, yang dimana algoritma ini bertujuan untuk memisahkan antara daratan dan juga perairan. Hasil dari input algoritma ini akan menghasilkan nilai -1 hingga 1, yang dimana nilai yang kurang dari 0 merupakan area daratan, dan juga nilai yang lebih dari 0 merupakan area perairan. Selanjutnya yang kedua, yaitu kita menggunakan algoritma untuk mengkalkulasi sebaran konsentrasi TSS. Algoritma ini ada algoritma kuantitatif dan juga algoritma kualitatif. Untuk algoritma kualitatif sendiri ini dapat kita ketahui hanya dengan melihat pewarnaan dari sebaran TSS pada olahan hasil citra, yaitu menggunakan algoritma Normalized Suspended Material Index atau NSMI yang dikembangkan oleh Fiuza Burgess pada tahun 2011. Hasil input NSMI ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu pixel antara nilai -1 hingga nilai 1, di mana nilai yang mendekati nilai -1 yaitu perairan yang lebih jernih, dan untuk nilai yang mendekati nilai 1 yaitu perairan yang memiliki tingkat TSS yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada algoritma kuantitatif, yaitu ada 2 algoritma di sini yang kita gunakan, yaitu pertama algoritma Laili pada tahun 2015 dan juga algoritma Liu pada tahun 2017. Algoritmanya sendiri dapat dilihat melalui layar. Algoritma kuantitatif ini akan menghasilkan nilai konsentrasi sebaran TSS dari hasil olah citra. Gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke demonstrasi menggunakan software Snap-nya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu membuka data citra Sentinel-2 yang kita telah unduh ke dalam software Snap dengan melakukan tahapan yang berikut. Kita bisa klik tab file di sini, pilih Open Product, lalu kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan data citra Sentinel yang telah kita unduh. Selanjutnya kita bisa klik file mtd_msdl2a ini, lalu klik open. Maka akan tampil data pada panel layer di sini. Kita bisa klik di sini terus untuk melihat data bandnya. Untuk menampilkan data citra Sentinel, kita bisa melakukan klik layer, diklik kanan pada layer, pilih Open RGB Image Window. Kita pilih MSI Natural Color, yaitu band 4, band 3, dan band 2, selanjutnya klik OK. Maka akan tampil proses penampilan data citra Sentinel di workspace ini. Oke, setelah tampil di layar, tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu memotong citra satelit, di mana kita harus berfokus pada area di mana kita ingin mengetahui sebaran konsentrasi TSS. Caranya dengan kita klik
gambar loop di sini, kita zoom pada area fokus kita yang akan kita analisis. Kita sesuaikan. Ini. Oke, setelah kita sudah melakukan crop atau zoom pada area fokus kita, analisis kita yang akan kita gunakan untuk mengetahui sebaran TSS. Selanjutnya kita bisa memotong citra pada penampilan di workspace ini dengan tools yang ada pada tab atas, yaitu raster. Selanjutnya kita pilih subset di sini. Oke. Untuk subset kita bisa menggunakan band referensi, yaitu band 2. Kenapa kita menggunakan band 2? Karena band 2 di sini pada citra sentinel 2 memiliki 12 band, di mana setiap bandnya memiliki resolusi yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan band 2, yaitu resolusi 10 meter dengan tingkat ketelitian 10 meter. Selanjutnya kita oke. Oke. Setelah proses subset selesai, akan tampil layer baru di sini. Layer pada nomor 2 ini kita bisa menampilkannya dengan melakukan hal yang sama, yaitu pada klik kanan pada layer 2, selanjutnya kita klik open RGB image window. Di sini kita pilih band $2 untuk band 4, dan selanjutnya band 3 dan band 2 untuk natural color. Kita klik OK. Kita tampil pada workspace layer yang kedua. Di sini terlihat perbedaan, yaitu pada layer 2 hasil citranya akan terpotong pada fokus area yang telah kita tentukan. Pada tahap selanjutnya kita perlu menginputkan algoritma TSS. Namun sebelum itu, untuk melakukan input algoritma TSS, kita memerlukan ukuran pada setiap band itu memiliki ukuran yang sama, sehingga kita perlu melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap resampling. Untuk melakukan resampling, kita bisa melakukannya dengan memilih layer yang kedua ini, terus kita bisa klik pada tab raster, pilih ke menu geometrik, akan muncul drop down, dan kita pilih resampling. Untuk resampling di sini, kita menggunakan resampling parameter dengan referensi band, yaitu band 2, sama dengan referensi band untuk melakukan subset. Saatnya kita run. Bisa kita klik OK. Setelah itu, setelah selesai proses resampling, akan muncul layer baru, yaitu layer yang ketiga, memiliki keterangan di belakangnya, yaitu resampled di sini. Selanjutnya bisa kita tampilkan layer yang telah di resampling dengan tahapan yang sama, yaitu open RGB window, dan juga pilih band natural color, yaitu band 4, band 3, dan band 2. Oke. Akan tampil di sini layer yang ketiga. Tahap selanjutnya yaitu masuk kepada algoritma, di mana kita perlu memisahkan antara perairan dan juga daratan menggunakan algoritma NDVI tadi. Kita bisa klik pada layer ketiga yang telah di-resampling, lalu masuk ke tab raster di sini, tab raster langsung ke band map atau raster kalkulator. Di sini kita bisa memberi nama untuk kalkulasinya, yaitu NDVI. Sisanya kita biarkan default. Selanjutnya kita klik edit expression untuk memasukkan rumus dari NDVI. Untuk rumus NDVI sendiri yaitu saluran band 3 atau hijau dikurangi dengan band 8 atau near infrared dibagi dengan band 3 ditambah dengan band 8. Kita bisa tuliskan di sini.
8 dibagi bin 3 ditambah bin 8. Setelah formula oke atau no error, kita bisa langsung klik oke di sini, langsung klik oke lagi. Akan langsung tampil panel baru pada workspace. Di sini layer untuk NDVI yang berwarna putih dan hitam untuk daratan dan putih untuk perairan. Untuk memunculkan setelah kita melakukan kalkulasi akan muncul panel baru pada workspace, yaitu layer NDVI. Di sini akan berwarna lebih terang untuk perairan dan berwarna lebih gelap untuk daratan. Kita bisa klik pixel info di sini. Kita bisa lihat untuk nilai di atas 0 akan berupa perairan dan nilai di bawah 0 akan berupa daratan. Selanjutnya kita memasukkan algoritma untuk algoritma TSS kualitatif, yaitu Normalized Suspended Material Index atau NSMI. Kita bisa langsung ke tab layer 3, klik layer 3, lanjutnya kita pilih tab cluster dan langsung ke bandmap. Kita lakukan hal yang sama untuk masukkan kalkulasi algoritma. Kita beri nama di sini NSMI. Kita langsung klik edit expression. Untuk algoritma NSMI sendiri yaitu band 4 atau merah ditambah band 3 atau hijau dikurang band 2 atau biru dibagi dengan band 4 ditambah band 3 dan juga ditambah band 2. Masukkan expression di sini. Kurung masukkan nilai band 4 ditambah band 3 kurang band 2 dibagi band 4 ditambah band 3 ditambah band 2. Oke, sebelum itu kita perlu menambahkan ekspresi lain, yaitu dengan menuliskan if NDVI lebih dari 0, titik 1, dan algoritmanya, lalu tuliskan else. Nah, kalkulasi di sini atau ekspresi di sini itu berarti jika nilai NDVI atau nilai pixel NDVI lebih dari 0,1 yang menandakan kita mengambil area perairan, maka lakukan kalkulasi input algoritma NSMI ini. Jika kurang dari 0,1 atau daratan, maka none atau tidak dilakukan apapun. Selanjutnya kita klik OK dan OK. Maka akan muncul tab baru, yaitu panel baru, yaitu NSMI. Di sini kita bisa melakukan perubahan warna pada panel. Kita klik NSMI, kita klik kanan pada NSMI. Setelah kita melakukan input algoritma NSMI, akan muncul panel baru pada workspace, yaitu panel NSMI. Kita bisa pilih panel NSMI ini, terus kita klik color manipulation. Kita bisa ganti color palette-nya dengan warna yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan warna ini. Ini bisa kita lihat pewarnaan untuk sebaran konsentrasi TXS berdasarkan pewarnaan pixel. Sini. Untuk yang berwarna merah berarti memiliki konsentrasi yang tinggi, dan hijau ke arah TSS yang lebih rendah. Selanjutnya kita bisa melakukan input algoritma secara kuantitatif. Ini kita menggunakan algoritma Layli.
algoritma lain sendiri yaitu 31,42 dikali log 10 untuk band 3 atau band hijau dibagi log 10 untuk band 4 atau band merah dikurang 12,719. Kita bisa melakukannya dengan cara yang sama untuk melakukan input algoritma, yaitu dengan memilih layer. Pada layer ketiga kita bisa klik raster dan bandmat. Di sini kita bisa memberikan nama TSS ini karena input algoritma secara kuantitatif ini memiliki hasil nilai estimasi konsentrasi TSS berupa satuan miligram per liter, sehingga kita bisa masukkan satuannya pada unit dengan menuliskan miligram per liter. Jadi kita klik edit expression, kita bisa melakukan input algoritma, yaitu 31,2 kalikan dengan log 10. Untuk log 10 kita bisa menggunakan build function yang sudah tersedia di software Snap. Function di sini kita klik log 10 untuk band 3 bagi 10 lagi untuk band 4. Ini bisa kita tambah kurung, bukan kurung, selanjutnya kita kurangi dengan nilai 12,9. Sebelum itu kita tambahkan ekspresi di awal dengan menuliskan if unify dari 0 x1 dan input algoritma lalu else. Nah, setelah itu bisa kita langsung klik OK dan OK. Maka akan tampil panel layer baru untuk TSS algoritma lain. Selanjutnya kita bisa klik color manipulation di sini untuk yang belum bisa keluar pada panel color manipulation bisa melihat pada tab view, pilih tools window, lalu pilih color manipulation di sini. Nah, akan muncul panel color manipulation, kita pilih di basic, lalu kita ubah paletnya dengan warna sesuai yang kita inginkan. Maka akan muncul pewarnaan untuk algoritma TSS lain. Selanjutnya kita akan melakukan input algoritma yang kedua, algoritma kuantitatif yang kedua, yaitu algoritma Liu. Bisa kita lakukan pada cara yang sama, yaitu dengan klik panel layer ketiga, kita klik raster, kita klik bandmat, kita ganti namanya dengan TSS_Liu. Kita masukkan unit atau satuan miligram per liter, lalu kita klik edit expression. Untuk algoritma Liu sendiri yaitu nilai 2950 dikali band 7 pangkat 1,357. Kita bisa menuliskan ekspresinya di sini. 2950 kali, untuk perpangkatan kita bisa menggunakan build function yaitu POW. Kita klik function, kita pilih POW. POW untuk yang pertama, parameter pertama kita pilih band 7. Kita pilih band 7, misalkan dengan koma, nilai 1,357. Lalu kita tambahkan ekspresi di awal, sama seperti sebelumnya, yaitu if NBWI lebih dari 0,1 dan masukkan algoritma else. Nah, setelah sudah, lalu kita klik OK, klik OK lagi. Maka akan tampil panel
baru pada workspace di sini, yaitu untuk TSS algoritma Liu untuk melakukan perubahan warna menggunakan color manipulation di basic dan memilih warna sesuai yang kita inginkan di sini. Maka akan tampil pewarnaan untuk sebaran estimasi konsentrasi TSS pada algoritma Liu. Untuk melihat nilai yang lebih jelas, kita bisa klik pixel info di sebelah panel layer ini. Atau bisa kita ke tab view, tools window, kita bisa pilih pixel info di sini. Setelah terbuka pixel info, maka kita bisa arahkan kursor pada layar workspace di mana lokasi yang akan kita lihat. Selanjutnya, maka di sebelah kiri akan terlihat nilai estimasi konsentrasi TSS untuk algoritma lainnya, Liu, dan nilai pixel NSMI di sebelah sini. Selanjutnya, kita bisa mengimport hasil dari analisis konsentrasi TSS ini dengan memilih pada panel Product Explorer ini, kita bisa klik panel yang akan kita ekspor, yaitu kita contohkan di sini untuk yang NSMI. Pilih NSMI di sini, lalu kita klik File, tab Files, lalu kita pilih Export, kita pilih Other, lalu kita klik View as Image. Kita bisa pilih lokasi penyimpanan. Lalu kita bisa pilih full scene untuk menggunakan file, tipe file yaitu geotiff, di mana file ini merupakan file TIFF yang telah memiliki nilai koordinat. Selanjutnya bisa kita klik Save. Oke, maka file TIFF tadi telah tersimpan pada file Explorer di folder yang telah kita tentukan. Selanjutnya bisa kita lakukan downloading pada software lainnya. Oke, jadi kita bisa mengetahui sebaran TSS dari data Sentinel-2A yang telah kita olah menggunakan software Snap dengan tahapan seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin cukup sekian ya materi belajar bersama kita kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.